target pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tinggi begitu ya dari bahkan 5, 6 dan juga 7 begitu target pertumbuhan ekonomi kita, bahkan 8 ya disampaikan. Sehingga tentu kebutuhan akan energi akan sangat meningkat. Dan along the way di saat yang bersamaan juga kita menghadapi fase transisi energi begitu seiring dengan emisi gas rumah kaca yang harus dikurangi, target untuk mencapai net zero emission dan juga lain sebagainya. Sehingga ada paradoks ya di dalam hal ini begitu. Mungkin saya akan mulai dari apa langkah yang dilakukan dalam menanggapi hal ini begitu, strategi-strategi utamanya dalam hal upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi energi bersih, sekaligus juga dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga, begitu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Syarifah. Tadi juga kita telah bersepakat ya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga mencapai 8% yang merupakan aspirasi dari pemerintah berikutnya dan juga aspirasi kita bersama. Tentu membutuhkan support dari energi yang juga kebutuhannya meningkat secara signifikan. Dan isu yang paling penting yang harus kita lihat adalah yang pertama tentu adalah ketersediaan. Yang kedua baru adalah tadi keterjangkauan. Affordability dari sisi akses to menjangkau energi tersebut maupun juga dari sisi harga. Baru nanti kita bicara transisi energi. Nah tadi disebut bahwa dari sisi Pertamina kita telah memiliki dual growth strategi. Kita harus meyakinkan bahwa energi yang kita provide saat ini, kita sebut legacy business, itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses oleh konsumen kita, oleh masyarakat kita. Karena tanpa itu tentu pertumbuhan ekonomi 8% tadi itu menjadi sangat challenging. Nah itu tentu harus kita yakinkan. Baru kemudian Pertamina berinisiasi untuk juga meningkatkan bauran energi dengan kita mengembangkan energi baru dan terbarukan. Dan kita telah berkomitmen untuk itu dengan mengalokasikan capex yang sangat signifikan. Eksponensial meningkat hingga 9 kali lipat dari kondisi tahun 2024. Tentu inisiatif ini kita harapkan dapat mendorong pengembangan green energy dan kembali lagi meningkatkan bauran energi di Indonesia secara keseluruhan. Baik Pak Iin, tapi tantangan utama ya mungkin dari Pertamina New and Renewable Energy sendiri sebetulnya apa begitu? Karena ketika kita berbicara mungkin ya dari sisi investasi banyak yang masih wait and see terlebih dahulu nih karena investasinya besar tapi di satu sisi juga mungkin masih belum banyak study case begitu ya ataupun juga project-project yang bisa dinilai cukup berhasil begitu. Nah tapi proyek-proyek ini tetap harus dimulai begitu sehingga mungkin ada keyakinan yang perlu ditingkatkan lagi dari sisi para pelaku industri, investor dan juga lain sebagainya begitu. Dan apa yang bisa dilakukan oleh PNRE sendiri untuk bisa meyakinkan dari sisi investor ya bahwa proyek-proyek ini akan bisa berjalan dengan baik. Ya tentu kalau kita bicara investasi ya apalagi untuk energi baru terbarukan ya tentu bottom line-nya adalah dari sisi komersialisasi. Karena apabila komersialisasi dapat kita penuhi, investasi yang ditanamkan tersebut kemudian nanti kembali sesuai dengan yang diharapkan oleh investor itu adalah hal yang sangat mendasar dan hal yang tentu harus diperjuangkan. Nah kemudian kalau kita melihat dari sisi green energy yang kita kembangkan, ya betul tantangannya cukup banyak sekali. Mungkin dari sisi market demand, juga mungkin dari sisi feedstocknya kalau kita bicara spesifik misalnya. Bioetanol, kita melihat dari sisi demand sebenarnya sudah bisa di-create karena akan mensubstitusi fuel yang ada saat ini. Namun tentu kita juga harus meyakinkan bahwa demand yang tinggi yang nanti akan kita create itu didukung oleh ketersediaan dari sisi feedstocknya. Nah ini juga challenging karena memang kalau kita lihat tadi dari pemerintah tidak hanya concern kepada ketahanan energi tapi juga ketahanan pangan. Jangan sampai nanti katakanlah misalnya tebu kita olah menjadi bioetanol kemudian nanti akan mendorong transisi energi tapi ternyata nanti harga gula meningkat. Terjadi inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita proyeksikan tinggi jangan sampai nanti tergerus oleh inflasi misalnya. Demikian juga dengan sawit ya untuk kebutuhan minyak goreng ya. Jadi memang challenging sekali tapi tentu disinilah yang pertama
para pihak stakeholder terkait duduk bersama untuk mensolusi ini. Yang kedua tentunya berkolaborasi. Dan yang ketiga dukungan dari regulasi itu sangat dibutuhkan untuk di tahap awal sampai kemudian nanti kita bisa scale up ke skala yang jauh lebih besar. Oke, dalam case-nya Pertamina NRI sendiri mungkin bisa di-share begitu ya tantangan yang dihadapi dan sehingga tadi sekali lagi hal-hal berkaitan dengan regulasi ini sangat penting dan apa yang dibutuhkan mungkin dari sisi regulasi juga Pak Iin. Ya mungkin kalau kita bicara terkait dengan green energy mungkin cukup luas, tapi kalau tadi kita lihat tantangannya katakanlah sebagai contoh ketika kita akan mengembangkan biofuel, bioetanol. Tantangannya kalau kita lihat adalah yang pertama dari sisi feedstocknya. Feedstocknya sangat terbatas. Dan apabila kita akan mengembangkan feedstocknya tersebut seperti hal tebu, jagung, tentu kita membutuhkan lahan yang juga lebih luas. Dan kita paham bahwa lahan yang luas kalau case-nya di Jawa itu sangat terbatas. Nah, berarti kita akan melihat potensi di NTT, kita akan melihat potensi di Papua, Merauke. Namun kembali lagi apabila itu sukses kita jalankan bersama-sama kolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha lokal. Kalau tadi kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8%, kita tidak hanya bicara numbers, jumlah. Tapi kita akan juga bicara kualitas. Karena tentu nanti akan tersebar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tersentralis katakanlah di Jawa atau Sumatera. Jadi feedstock itu tantangannya. Kemudian kita juga mengalami tantangan dari sisi teknologi. Bagaimana kita mengembangkan teknologi yang terkini, generasi kedua dan seterusnya. Nah ini tentu kita juga membuka peluang kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan universitas dan seterusnya. Dan kemudian baru kita bicara nanti supply chain. Nah ini kembali lagi, supply chain terbuka lagi peluang-peluang kita berkolaborasi. Kita butuh storage, kita butuh dermaga dan seterusnya. Sampai nanti sampai ke end user dengan tentu tadi demand yang bersama-sama kita bisa create. Dan disinilah nanti regulasi pemerintah akan melihat dari hulu ke hilirnya, di mana support yang bisa diberikan. Termasuk tentu apabila dibutuhkan ada insentif dari sisi tax misalnya, karena memang kembali lagi ini membuka peluang dari pertumbuhan ekonomi baru dan juga kembali lagi berkontribusi untuk pengurangan emisi CO2 menuju net zero emission di tahun 2060. Oke baik, tadi Anda menyampaikan begitu ya bahwa sebetulnya regulasi mungkin dari sisi ini juga kan bisa berpengaruh dari sisi demand ya, sebetulnya seperti apa regulasi bisa meningkatkan demand seperti misalnya mandatori ya penggunaan B30, B35 dan juga lain sebagainya begitu. Apakah sebetulnya mungkin menurut Anda dibutuhkan juga mandatori untuk penggunaan energi bersih lainnya begitu Pak? Apakah memang perlu dan kalaupun perlu apakah memang sudah siap sebetulnya Pak dari PNRI sendiri Pak Iin? Ya pasti juga sangat diperlukan dukungan-dukungan tersebut dari sisi pemerintah, baik tadi terkait dengan biofuel maupun energi-energi lainnya terkait dengan solar PV, terkait dengan hidrogen, tadi juga disebut mengenai regulasi dari sisi carbon tax ya, itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dielaborasi kembali lagi untuk mendukung di tahap awal pertumbuhan dari industri dari energi baru dan terbarukan ini. Dan kita tentu bersepakat apabila kita sukses di tahap inkubasi ini, membangun momentum yang kuat dan insya Allah nanti untuk tahapan-tahapan berikutnya untuk meningkatkan skalanya, scale up, begitu mendapatkan efisiensi dari skala keekonomian yang lebih luas itu akan jauh lebih mudah kita dapatkan. Oke, berbicara kalau misalnya gas tadi kan seperti yang digambarkan begitu ya bahwa daerah supply dan juga demand ini kan cukup jauh begitu sehingga perlu adanya penghubung ya, perlu adanya jalur logistik begitu. Ini hal yang sama sebetulnya juga dirasakan begitu untuk energi baru terbarukan lainnya ya, dari geothermal, kemudian juga hidrogen dan juga lain sebagainya begitu. Nah, apakah artinya investasi dari sisi logistik ini juga sangat diperlukan begitu oleh PNRI? Ya pastinya, tentu itu adalah sebuah keniscayaan. Kita betul-betul harus men-secure terkait dengan tadi feedstock, source-nya, tapi juga men-secure terkait dengan supply chain-nya. Dan ini tentu infrastruktur logistik ini harus dipetakan dan harus kemudian dibangun dan nanti pada saatnya nanti setelah tadi source-nya kita siapkan, pabrik pengolahannya kita bangun, kemudian juga nanti logistiknya
tersedia, baru nanti bisa langsung akses to market. Jadi memang inilah kembali lagi keharusan ketika kita akan mengembangkan energi baru dan terbarukan, tapi kembali lagi di sini peluang untuk kita berkolaborasi dengan pihak terkait. Oke, sudah ada hitung-hitungannya Pak Iin berapa begitu yang dibutuhkan? Ya memang kalau kita lihat sendiri dari sisi petanya sendiri kan dari source-nya itu berbeda-beda. Kalau kita bicara tadi biofuel misalnya gitu ya. Itu mostly ada di Merauke untuk dari sisi lahan yang cocok, kemudian juga di NTT, kemudian nanti baru kita olah ke bioethanol plant-nya misalnya. Kalau bicara investasi di bioethanol plant-nya itu lebih kurang per liternya investasi yang dibutuhkan lebih kurang 1 USD. It means kalau kita akan membangun 30.000 KL kapasitas bioethanol plant itu lebih kurang 30 sampai 40 juta US dollar investasinya. Wow, cukup besar ya sebetulnya angkanya ya Pak Iin. Baik.